Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dialektik dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Adrian Saswaja. Saya akan membahas tokoh politisi yang sangat menginspirasi di Indonesia. Tokoh yang saya akan bahas ini adalah salah satu kandidat capres. Jadi saya akan bahas tiga-tiganya ya. Ada Pak Anies Baswedan, yang kedua ada Pak Prabowo Subianto, dan yang ketiga ada Pak Ganjar Pranowo. Tapi pada kali ini saya akan membahas seorang tokoh yang bernama Anies Baswedan, capres nomor urut 1. Anies Baswedan ini adalah tokoh yang sangat luar biasa. Beliau adalah orang yang terkenal sebagai seorang intelektual dan ahli public speaking. Kalau kata Pak Prabowo, beliau seorang ahli omon-omon. Tapi bukan di situ. Kita lihat dulu track recordnya. Apakah benar dia seorang ahli omon-omon atau memang beliau adalah seorang pakar? Jadi Pak Anies Baswedan ini memang sejak muda sangat luar biasa. Beliau pernah menjadi ketua OSIS se-Indonesia, pernah berkesempatan untuk mewawancarai Ibu Tien Soeharto. Kita tahu Ibu Tien adalah istri dari Pak Presiden Soeharto, Presiden Republik Indonesia kedua. Jadi di usianya masih SMA, beliau sudah pernah tampil di TVRI mewawancarai tokoh-tokoh nasional. Salah satunya adalah Ibu Negara. Kemudian Pak Anies Baswedan ini jenjang kuliahnya sangat luar biasa. Beliau alumni UGM dan pernah kuliah juga di Amerika Serikat. Nah, Anies Baswedan menjadi rektor termuda di Indonesia. Pada saat itu usianya masih 38 tahun. Sudah menjadi rektor, yaitu di Universitas Paramadina. Universitas yang didirikan oleh seorang tokoh bernama Nurholis Majid. Inilah yang membuat Pak Anies Baswedan masuk menjadi salah satu dari 100 tokoh muslim berpengaruh di dunia. Ternyata tidak hanya itu, Pak Anies Baswedan juga pernah menjadi presenter di Metro TV. Dan ini menunjukkan bahwa beliau bukan hanya sekedar seorang akademisi biasa, tapi juga seorang presenter. Artinya Pak Anies punya intelektual, dan yang kedua juga punya kemampuan public speaking yang bagus. Kalau kita ketahui, Anies Baswedan di Metro TV bukan hanya sebagai presenter, tapi juga sering menjadi narasumber. Mungkin kita ketahui bahwa seorang akademisi biasanya itu berada dalam menara gading, yaitu hanya murni menjadi seorang peneliti, murni mengajar saja di kelas, atau sibuk dengan membuat laporan-laporan, sibuk mengajar mahasiswa, sibuk mengoreksi tugas mahasiswa. Tapi berbeda dengan Pak Anies Baswedan, beliau seorang dosen tapi juga melakukan gerakan sebagai intelektual organik. Beliau membuat gerakan yang namanya Indonesia Mengajar, dan gerakan ini sangat fenomenal saat itu ya, di mana banyak mahasiswa-mahasiswa yang dilibatkan bergerak di gerakan tersebut. Pada tahun 2014, Pak Anies Baswedan memutuskan untuk menjadi juru bicara dari Joko Widodo, karena kita tahu Pak Anies Baswedan sebelumnya pernah juga mencalonkan diri sebagai presiden melalui konvensi Partai Demokrat yang diadakan oleh Pak SBY pada saat itu ya. Yang akhirnya ternyata Pak Anies Baswedan tidak menang dalam konvensi tersebut, justru yang menang adalah Pak Dahlan Iskan. Walaupun akhirnya Pak Dahlan Iskan juga tidak diusung sebagai capres oleh Partai Demokrat. Gabungnya Pak Anies Baswedan dalam tim pemenangan Pak Jokowi JK pada saat itu akhirnya mengantarkan beliau menjadi Menteri Pendidikan, karena kita ketahui Pak Anies adalah seorang akademisi, seorang rektor, dan juga aktif dalam gerakan Indonesia Mengajar. Akhirnya beliau menjadi Menteri Pendidikan pada saat itu. Namun ternyata Pak Anies tidak berjalan lama, cuma sebentar langsung diresafel oleh Pak Jokowi. Ada dua isu. Mungkin isu yang pertama itu katanya pemborosan anggaran yang dilakukan oleh beliau waktu itu membuat pameran buku. Dan juga ada isu kedua, katanya Pak Panda Nababan ya, di salah satu wawancara di sebuah podcast, katanya Pak Anies Baswedan ini terlalu dekat dengan Pak Yusuf Kalla, sering bertemu dengan Pak JK daripada dengan Pak Jokowi. Akhirnya di tengah jalan Pak Anies tersingkir dari kabinet Pak Jokowi. Dan tapi namanya kesialan, kadang-kadang juga ada keberuntungan ya. Ketika beliau tersingkir dari jabatan sebagai Menteri Pendidikan, beliau terkena demam berdarah pada saat itu.
yang menyebabkan beliau tidak bisa hadir ke acara diskusi yang di Amerika Serikat yang saat itu mengundang beliau ke sana, tapi beliau tidak bisa berangkat karena terkena penyakit demam berdarah. Dan ternyata saat beliau terkena demam berdarah sedang berlangsung Pilkada DKI Jakarta dan ingin ada pendaftaran calon. Saat itu ada Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok dengan Pak Jarod Saiful Hidayat ya, berpasangan. Lalu juga ada Pak Ahaye dan Mbak Silvi. Ada Pak Sandiaga Uno yang belum punya wakil. Nah, saat itu beliau berinisiatif untuk mengajak Pak Anies, tapi bukan sebagai wakil beliau, melainkan beliau sebagai calon gubernur dan Pak Sandi merelakan dia menjadi seorang wakil. Karena ternyata surveinya di Jakarta, Pak Anies Baswedan ini juga tinggi. Dan akhirnya menyebabkan Pak Prabowo Subianto yang saat itu sering diserang oleh Pak Anies ya ketika di Pilpres 2014, akhirnya menyerahkan jabatan itu kepada Pak Anies. Pak Anies dipasangkan oleh Pak Sandiaga Uno pada saat itu. Dan partainya juga partai oposisi, itu adalah Gerindra dan juga PKS. Tapi ternyata luar biasa ya, Pak Anies yang surveinya paling kecil saat itu berdasarkan banyak lembaga survei menempatkan posisi Anies Baswedan dan Sandiaga Uno posisi paling bawah. Justru yang paling atas saat itu adalah Pak Ahaye ya, dan juga Mbak Silvi, dan Ahok peringkat kedua. Tapi ternyata Ahok berhasil naik ke peringkat atas. Dan hebatnya Pak Anies berdasarkan beberapa kali debat itu berhasil melompati Pak Ahaye ke posisi kedua. Sehingga Pak Anies dan Ahok bertemu di putaran kedua. Dan putaran kedua ternyata pendukungnya Ahaye bergabung dengan pendukung Anies. Dan akhirnya Ahok kalah dalam Pilkada DKI Jakarta. Pada Pilpres 2019 Pak Prabowo Subianto maju lagi nih sebagai calon presiden. Dan niatnya sih ingin menggandeng Pak Anies Baswedan yang saat itu sebagai Gubernur DKI Jakarta, tapi beliau memutuskan untuk tetap melanjutkan selama 5 tahun. Dan ternyata akhirnya Pak Prabowo menarik Pak Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden. Tapi kurang beruntung beliau kalah dengan pasangan Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ternyata Pak Prabowo Subianto ketika kalah saat itu tidak terima nih dengan kekalahannya karena katanya ada kecurangan-kecurangan ya. Akhirnya terjadilah kerusuhan ya saat itu di Jakarta menolak hasil pemilu. Terjadi demo besar-besaran sampai bentrokan dengan aparat pada saat itu. Dan apa yang terjadi akhirnya Pak Prabowo Subianto menyuruh masanya pulang dan beliau memutuskan untuk bergabung dengan koalisi Pak Jokowi. Yang saat itu ada pertemuan ya Pak Jokowi dan Pak Prabowo dan satu lagi Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ketika mereka bergabung, akhirnya Pak Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Nah, justru ketika Pak Prabowo Subianto ini bergabung dengan Pak Jokowi, popularitas Pak Anies Baswedan semakin naik. Ternyata pendukungnya Pak Prabowo di 2019 banyak yang mengalihkan dukungannya kepada Pak Anies Baswedan, sehingga beliau masuk tuh beberapa kali disurvei sebagai calon presiden Republik Indonesia 2024. Dan saat itu saingannya adalah Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto sendiri gitu. Luar biasanya Pak Anies Baswedan itu didukung oleh partai yang berada dalam koalisi Pak Jokowi, itu Partai Nasdem, dan juga didukung oleh partai oposisi seperti Demokrat dan juga PKS. Dan banyak ya upaya-upaya agar Pak Anies ini tidak lolos pencapresan ya, dengan beberapa kali proses penjegalan. Tapi ternyata beliau berhasil lolos juga dengan waktu itu manuver Caimin ya, yang bergabung dengan Pak Anies, yang akhirnya beliau bisa mencalonkan diri. Dan luar biasanya Pak Ganjar Pranowo ini yang tadinya surveinya tertinggi kemudian disalib oleh Pak Prabowo, ternyata ketika di Pilpres 2024 justru juga disalib oleh Pak Anies Baswedan dengan popularitasnya yang semakin meningkat di kalangan massa Islam ya. Pak Anies yang saat itu yang diidentikan dengan identitas ketika Pilkada DKI Jakarta berhasil membantah itu semua. Beliau mengatakan bahwa banyak loh tempat-tempat ibadah umat agama lain yang dibantu oleh Pak Anies Baswedan. Beliau sangat melindungi kelompok minoritas yang ada di DKI Jakarta. Ya jelas saja ya, karena Pak Anies ini kan memang seorang rektor Paramadina yang terkenal Islamnya moderat itu, merupakan universitas yang didirikan oleh
Nurcholish Madjid yang saat itu sangat moderat. Sudah pasti kebijakan-kebijakan Pak Anies ini tidak mungkin intoleran. Beliau juga membantah tentang hubungannya dengan FPI yang dianggapnya Pak Anies ini akan mendirikan khilafah lah, akan mendirikan negara Islam atau anti Pancasila. Itu beliau membantah itu. Beliau mengatakan bahwa siapapun di Indonesia ini berhak untuk berorganisasi dan berserikat, termasuk FPI. Tapi kita tidak boleh menghalangi cara berpikir orang tentang pikiran-pikiran siapapun. Nah, tapi apabila terjadi pemberontakan atau aksi-aksi yang melanggar hukum, itu pasti kita tindak, siapapun itu. Jadi, kebebasan berpikir itu boleh, walaupun misalnya FPI punya pemikiran tentang Islam yang bagaimana, atau NU seperti apa, Muhammadiyah seperti apa. Selagi tidak ada aksi-aksi yang melanggar hukum, itu tidak dipermasalahkan. Kata Pak Anies Baswedan seperti itu. Dan akhirnya, luar biasanya, beliau berhasil menerima dua sentimen. Satu adalah orang-orang yang bertentangan dengan Pak Jokowi. Yang kedua adalah pendukung-pendukung Prabowo yang tepat kepada beliau. Sedangkan Pak Prabowo mendapatkan pelimpahan suara dari pendukung-pendukung Pak Jokowi dan juga pendukung-pendukung beliau yang masih setia. Nah, mungkin di sini kita lihat sekarang berdasarkan quick count beliau kalah, tapi beliau berhasil menjadi runner up dalam Pilpres ini berdasarkan quick count ya. Kok bisa ya orang seperti Pak Anies Baswedan bukan berlatar belakang militer, bukan berlatar belakang konglomerat, bukan berlatar belakang kader partai politik, tapi beliau bisa menjadi calon presiden Republik Indonesia dan didukung oleh banyak partai. Nah, ini menjadi terobosan baru, walaupun beliau kalah, tapi beliau sudah memberikan suatu sejarah baru di Republik Indonesia ini pasca reformasi. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.